Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel inilah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi penting teman-teman terkait dengan P3K dan CASN 2024. Adapun judul video kita pada hari ini adalah final 3 kategori honorer guru honorer yang bisa ikut seleksi CASN P3K 2024. Ini berdasarkan informasi dari FG PPNS ya. FG PPNS ya, Ibu Asna melalui postingan story WA-nya teman-teman ya. Ini luar biasa sekali. Beliau ini selalu memperjuangkan guru honorer ya. FG PPNS ini memang salah satu forum honorer, forum guru honorer yang memang sangat loyal ya, sangat luar biasa dan tidak banyak janji tapi banyak bergerak ya, sehingga banyak hasil yang mereka dapatkan. Ini sangat luar biasa untuk FG PPNS. Dari FG PPNS di sini disampaikan 3 kategori honorer guru honorer yang bisa ikut seleksi CASN P3K 2024 ya. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Jadi dari FG PPNS menyampaikan 5 info penting dari Menpan RB ya. Yang pertama, pendataan non ASN. Jadi teman-teman honorer dan guru honorer itu sebaiknya mengecek datanya di pendataan non ASN atau di database BKN. Kenapa? Karena prioritas pengangkatan honorer dan guru honorer itu berdasarkan database BKN melalui pendataan non ASN kemarin. Ini info Menpan RB yang pertama ya. Kemudian teman-teman, yang kedua di sini ada verbal data oleh BPKP dan BKN. Oleh karena itu bagi guru honorer sebaiknya perbaiki dan update data terbaru di aplikasi Dapodik Dasmen ya. Karena nantinya itu akan ada verbal data oleh BPKP dan juga BKN. Kemudian yang ketiga, alternatif metode seleksi. Ada P3K penuh waktu atau full time, ada part time atau P3K paruh waktu ya. Ini sudah sering beredar ya, dan sudah dijelaskan juga oleh Menpan RB bahwa metode seleksi itu ada 2. Yang pertama full time dan yang kedua adalah part time. Kemudian saat sekarang ini sudah ada penetapan kebutuhan formasi. Artinya tidak lama lagi akan keluar ya berapa kebutuhan formasi untuk instansi A, instansi B, instansi C. Kemudian penetapan status part time atau full time. Jadi honorer nantinya ya, saya ulangi, honorer itu siap-siap apakah nantinya teman-teman masuk di status full time atau part time teman-teman. Jadi kita tunggu saja informasinya bagaimana skema penempatan atau penetapan honorer menjadi P3K part time atau P3K full time. Nah, kemudian ini foto-foto yang kami screenshot ya dari Kemenpan dengan Komisi 2 DPR yang membahas terkait dengan penataan tenaga non ASN wajib diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024. Itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, di sini 3 kategorinya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan pengusulan pengajuan formasi CPNS dan P3K 2024. Di sini ada 3 kategori. Ada 3 kategori yang sepertinya mengarah apakah bisa atau tidak mengikuti seleksi P3K 2024. Jadi kategori yang pertama yang paling diprioritaskan itu adalah THK 2. Sekalipun dia ijazah SMA. Kalau di guru itu disebut dengan P2 teman-teman ya, bisa P2, THK 2 ini bisa P2 dan bisa P1. Tapi THK 2 ini tidak bisa menjadi P3 ya. Kalau di guru itu THK 2 ini adalah kategori 2. Itu masuk dalam P1, bisa juga ke P2 teman-teman. Jadi ini bisa ikut P3K. Kemudian guru yang terdata di database BKN pendataan non ASN 2022. Jadi kalau misalkan teman-teman guru honorer itu sudah masuk di database BKN, sudah ikut pendataan non ASN 2022, berarti teman-teman masuk kriteria untuk penuntasan di tahun 2024. Teman-teman bisa ikut di P3K 2024. Nah, bagaimana guru yang tidak terdata di database BKN? Di sini di poin ketiga dijelaskan Di sini poin ketiga dijelaskan teman-teman ya, guru yang tidak terdata di database BKN
itu kriterianya adalah seorang PPG Prajabatan. Guru itu adalah mengikuti program PPG Prajabatan, kemudian guru swasta dan guru negeri. Nah, tapi guru negeri ini harus dilihat TMT-nya dulu. TMT-nya itu mulai 31 Oktober 2023 sampai sekarang. Jadi kalau misalnya TMT-nya 31 Desember dan tidak ikut pendataan, maka guru honorer ini tidak bisa ikut di seleksi P3K. Jadi ini batasannya ya, TMT-nya 31 Oktober 2023 ke atas, teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman simak dulu informasi dari Kemenpan RB berikut ini. Baik, itu Pak Menteri. Baik. Nanti BKN kami minta nanti menjelaskan. Terima kasih Pak. Termasuk Ibu dan Bapak sekalian tadi fokus terkait dengan P3K. Jadi selain pusat, provinsi, dan daerah, ini ada instansi pembina yang punya syarat undang-undang. Contoh, kenapa kok tidak boleh SMA? Itu ada undang-undang guru dan dosen. Jadi di dalam undang-undang guru dan dosen, kalau tidak sarjana nggak boleh diangkat P3K. Ini saya udah ngomong ke Mas Nadiem. Ternyata undang-undang, maka kita kasih afirmasi khusus Papua. Karena nggak bergerak ini. Maka di Papua kami keluarkan khusus afirmasi SMA boleh, P3K. Yang lain kami belum memberikan afirmasi. Kenapa? Sampai batas waktu tertentu tadi. Nah, nanti saya minta menjelaskan. Jadi mohon maaf, ini kaitannya bukan hanya di Kemenpan RB, tapi kaitannya di instansi pembina, dalam ini misalnya Undang-Undang Guru. Terkait dengan bidan juga, ini terkait dengan instansi pembina namanya Kementerian Kesehatan, yang juga punya syarat dan validasi tertentu. Sehingga kebijakan kami buat sebagian eksekusinya adalah ada di tempat mereka. Tapi nanti kami akan teruskan Bapak sekalian masukan dari Bapak Ibu terkait dengan soal ini. Nah, soal indikator ke depan jelas atau tidak, kita sudah membuat namanya indikator RB berdampak. Jadi sekarang ini dampak dari pekerjaan yang diharapkan kami kira udah jelas. Kemudian mestinya tidak boleh, mana Pak tadi Pak Hugua, ada PHK massal, karena begitu Pak Ketua menyepakati terkait dengan perpanjangan ini, kami langsung keluarkan SE. Yang SE itu otomatis menganggarkan kembali tahun depan. Dan ini udah kami kumpulkan semua kepala BKD, Bupati kumpul, absennya ada semua. Nah, mungkin bisa saja nggak tahu, nggak dilaporkan ke bupatinya. Mestinya ini masalah. Nanti mohon didalami Pak Kepala BKD, BKN yang mem-PHK massal. Karena mestinya tidak ada lagi PHK massal. Nggak boleh ada, karena sudah kami keluarkan SE jauh sebelum proses anggaran 2024 berjalan. Jadi mestinya sudah tidak boleh. Nah, yang berikutnya Pak sekalian, kenapa formasi tidak sama? Ini yang umum-umum. Karena formasi itu berdasarkan usulan daerah. Ini tidak sedikit sekarang Pak Junimat, daerah tidak mengusulkan formasi P3K. Ini banyak mereka di demo. Jadi kita nggak bisa membuat di sini karena daerahnya nggak mengusulkan. Karena daerahnya belanjanya udah lebih di atas 45%. Sehingga mereka tidak